Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril Fajri Pratama. Kali ini saya akan em, menjawab ujian akhir semester dari mata kuliah basis data yang diampu oleh Pak Aristoteles. Yang pertama itu ada buat resum materi pertemuan 1 sampai dengan terakhir. Yang kedua buat studi kasus minimal 8 table. Yang ketiga berdasarkan studi kasus yang udah saya buat di nomor 2, buat query-nya dengan ketentuan ada insert, update, delete, dan select di dalamnya. Kemudian view dan prosedur untuk proses insert. Gitu, oke. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke yang pertama, yaitu resum pertemuan 1 sampai terakhir. Oke, kebetulan saya udah meresum semua materi yang menurut saya penting dari materi 1 sampai akhir. Yang pertama itu ada data versus materi. Pada materi kali ini yang disampaikan pada saat itu oleh Bu Yahana, sebenarnya data itu merupakan fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah dan yang terkadang dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut. Maka dari itu, data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi untuk dapat diterima oleh penerima. Data dapat berupa angka, karakter, simbol, gambar, suara, atau tanda-tanda yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi. Sedang informasi merupakan hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Informasi bisa berupa hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan juga dapat berupa hasil pengolahan sistem informasi komputerisasi. Dari pengertian di atas, kita dapat membandingkan antara data dan informasi. Yang pertama, data itu penjelasannya bentuknya singkat. Sedang informasi, dia itu hasil pengolahan dari data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, data itu tidak bisa digunakan ataupun diterima oleh akal pikiran si penerima. Dan sedang informasi dapat berguna dan dapat diterima oleh akal pikiran si penerima. Untuk data sendiri itu sifatnya teknis dan memiliki ruang lingkup yang lebih detail. Sedang informasi penjelasannya dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan sehingga lingkupnya lebih luas dibanding data. Kemudian ada tentang ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram merupakan sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Diagram ER biasanya berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konten dan store. Ketiga hal tersebut dapat membantu memvisualisasi bagaimana data saling terhubung dan berguna untuk mengonstruksi basis data relasional. Saat kamu ingin membuat ERD, ada beberapa istilah umum dan komponen ERD yang perlu kamu pahami terlebih dahulu. Adapun komponen-komponen penyusun, yang pertama itu ada entitas, yaitu komponen objek yang dapat didefinisikan secara unik atau saling berbeda. Biasanya simbol dari entitas adalah persegi panjang. Selain itu, ada juga entitas lemah yang dilambangkan dengan persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain, sebab dia tidak dapat teridentifikasi secara unik. Kemudian ada atribut. Komponen kedua ini merupakan komponen yang cukup penting di ERD, di mana setiap entitas pasti memiliki elemen yang disebut atribut, yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dari entitas lainnya. Atribut kunci disebut juga primary key. Atribut terbagi menjadi beberapa jenis. Atribut key atau primary, atribut simple, atribut multi nilai multi value, atribut gabungan apa komposit, atribut derivatif. Kemudian ada relasi, hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis. Ada one to many, one to many, one to one, many to many. Maafkan saya karena keberlitan. Sesuai namanya aja berarti antara masing-masing relasi. Sebagai contoh one to one itu menghubungkan relasi antara satu dengan satu. Contohnya apa? Contohnya soal ujian itu hanya terikat dengan satu jawaban ujian untuk multiple choice gitu. Sedangkan one to many sebagai contoh misalnya
fakultas dengan jurusan gitu. Satu fakultas terdapat banyak jurusan, sedangkan satu jurusan hanya terdapat di satu fakultas saja. Kemudian ada many to many. Sama seperti sebelumnya, berarti di antara relasi tersebut nilainya many to many gitu. Kemudian ada MySQL. MySQL ada database server yang gratis dengan lisensi GNU atau General Public License, sehingga dapat Anda pakai untuk keperluan data pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. SQL sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai di dalam pengambilan data pada relational database atau database yang terstruktur. Jadi MySQL adalah database management sistem yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. Saya udah memisahkan antara kelebihan dan kelemahan dari SQL ini sendiri. Yang pertama, kita bahas kelebihannya. Ada mendukung integrasi dalam bahasa pemrograman lain, tidak membutuhkan RAM yang besar, konsumsi RAM-nya tidak besar teman-teman, relatif rendah. Kemudian mendukung multi-user. Kelemahannya kurang cocok untuk aplikasi game mobile, sulit mengelola database yang besar. Jadi ini untuk commonly, untuk yang baru mau belajar ini cocok banget menggunakan SQL. Kemudian ada technical support yang kurang bagus. Oke, kemudian bentuk SQL itu sendiri. Yang pertama ada Data Definition Language. Data Definition Language atau DDL berguna pada saat Anda ingin mendefinisikan data di dalam database. Terdapat beberapa query yang dikelompokkan ke dalam DDL, yaitu create, drop, dan alter, di mana masing-masing itu memiliki pengertian. Untuk create sendiri dipakai untuk membuat tabel dan database, drop dipakai untuk menghapus database dan table, sedangkan alter dipakai untuk mengubah struktur table yang udah ada. Gitu. Alter dapat mengganti field menggunakan perintah change, menambah field menggunakan perintah add, terus menghapus field menggunakan drop, dan mengubah namanya menjadi menggunakan perintah rename. Kemudian ada DML, Data Manipulation Language. Data Anda pakai setelah menjalankan perintah DDL. DML berfungsi sebagai manipulasi, mengubah atau mengganti isi dari database atau table yang sudah ada. Terdapat beberapa DML yang perlu Anda ketahui, yaitu insert yang dipakai untuk memasukkan data ke dalam tabel pada database, update dipakai untuk mengubah data yang ada di dalam tabel pada database, kemudian ada delete dipakai untuk menghapus data di dalam tabel pada database. Selanjutnya ada DCL ya. Yang terakhir adalah Data Control Language. Berguna untuk memberikan hak akses database, mendefinisikan space, mengalokasikan space, dan melakukan audit pengguna database. Terdapat beberapa perintah DCL yang perlu Anda ketahui, yaitu pertama, grant dipakai untuk memberikan izin kepada user untuk mengakses database. Revoke dipakai untuk membatalkan izin user untuk mengakses database. Kemudian commit dipakai untuk menetapkan penyimpangan pada database. Kemudian ada rollback dipakai untuk membatalkan penyimpangan pada database. Itu merupakan beberapa perintah yang ada di DCL. Kemudian ada MySQL function. Apa aja sih function-function yang terdapat di MySQL? Yang pertama ada string function, di mana fungsi yang mengambil nilai string sebagai input terlepas dari tipe dari nilai yang dikembalikan. Contoh charleng, concat. Kemudian ada numeric function, digunakan untuk melakukan operasi pada angka dan mengembalikan angka. Contohnya div, POW, QRT, sum, dan lain sebagainya. Date function berguna untuk manipulasi dan menyimpan nilai yang terkait dengan tanggal dan waktu. Contohnya short date, short time, time to set, to days, dan lain-lain. Advanced function itu ada if null, is null, dan null if. Oke, kita akan lanjut ke soal kedua, yaitu di mana membuat studi kasus minimal 8 tabel. Di sini saya udah membuat sebuah studi kasus dengan 8 tabel. Bisa dilihat di sini teman-teman, lebih tepatnya lebih dari 8 tabel ya. Ada 9 tabel. Di sini nama database-nya itu Sistem Informasi Penjualan. Studi kasusnya. Jadi saya membuat sistem informasi di mana itu menyangkut semua yang terjadi di dalam penjualan itu. Di sini ada pelanggan, supplier, toko, transaksi, stok barang, laptop, harga smartphone. Ini kuning-kuning ini apa? Ini kita akan jelaskan langsung di
prakteknya langsung. Oke, kita langsung aja ke prakteknya. Kita pindah ke PHP My Admin. Ini saya sebenarnya teman-teman udah membuat beberapa tabelnya. Bukan beberapa sih, semua table sudah saya buat dan sudah saya insert beberapa maksud saya beberapa atribut juga. Jadi biar mempersingkat waktu juga. Namun saya akan sengaja mengosongkan table pelanggan ini. Saya akan tutorialkan sesuai dengan yang diminta, yaitu insert, update, delete, and select. Oke, pertama kita mulai di insert dulu. Sebenarnya kalau untuk insert ini cukup mudah teman-teman. Aku tarik garis sedikit ya biar pada ngerti. Insert itu sebenarnya proses memasukkan value, memasukkan nilai di atribut yang udah kita buat di table. Di sini cukup dipencet insert. Nah, di sini insert into pelanggan berarti kita memasukkan value ke pelanggan, di ID pelanggannya, nama pelanggannya, value-nya apa? Kita sesuaikan dengan apa yang kita udah buat tadi. Kebetulan yang pertama itu adalah 1001 namanya Syahril. Kita copy aja teman-teman karena ada 3 pelanggannya. Oke, setelah itu kita ubah di sini 2, di sini 3. Fajri. Ini jadi Pratama. Wait. Ini. Oke. Kalau udah kita cukup. Nah, ini udah kita lihat show query box, kita di browse. Nah, kalau kalian lihat ini udah ada ya ID pelanggan, dan dengan ini kita udah berhasil insert data ke sebuah table. Kemudian ada update. Oh, sebelum itu aku akan jelasin dulu secara singkat penulisan insert. Sebenarnya teman-teman mau bagaimanapun itu, untuk insert itu tetap sama. Ini bisa dilihat. Jadi sintaksnya itu insert into nama tablenya apa. Kalau tadi kita pelanggan, terus atribut yang ada di dalam table itu. Yang mau kita isi apa aja sih tadi? Tadi kan ada ID pelanggan dan juga nama. Kemudian value input atribut. Nah, value ini apa? Value itu nilainya. Nilainya tuh mau diganti jadi apa sih? Nah, kita masukkan di input atribut ini gitu. Kita pindah ke selanjutnya teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada update. Kita langsung aja kita cobain di sini update SQL. Update di sini pencet. Nah, jadi sebenarnya update ini proses mengganti atau merename lah istilahnya. Data yang udah ada diganti dengan yang baru. Sebagai contoh, kita mau update pelanggan nih, set ID pelanggan. Jangan ID pelanggan deh, nama pelanggan aja. Nama pelanggan menjadi Faris. Nama pelanggan salah guys. Ini cukup satu aja karena kita mau ubah cuma satu. Where ini awalnya itu apa? Tuh. Where set attribute where table.attribute table.attribute pelanggan.attribute nama pelanggan. Oke. Syahril. Nah, saya jelasin dikit teman-teman, bentar. Nah, saya jelasin dikit. Jadi maksud dari sintaks ini update pelanggan. Jadi kita itu request untuk update pelanggan ini. Kita minta set ulang nama pelanggannya menjadi Faris, di mana sebelumnya itu nama pelanggan yang berada di
Oh, memang double ya. Nama pelanggan yang ada di tabel pelanggan itu sebelumnya Syahril gitu. Kita coba go. Oke, kita coba lihat. Nah, ini udah berubah nih, udah berubah. Ini kan sebelumnya Syahril nih, udah jadi Faris itu. Aku coba review sedikit lagi mengenai update ini, biar kita sama-sama ingat, biar sama-sama belajar ya. Ini bentar teman-teman. Nih, sebenarnya pada umumnya sintaksnya itu berbentuk update, nama table, set, atribut yang mau diganti. Nah, itu mau diganti apa gitu? Yang mana gitu? Tadi kan kita pilih nama pelanggan, berarti kita masukin nama pelanggan di sini sama dengan terbaru. Kita mau ganti jadi apa nih? Si yang baru nama pelanggan nih, jadi Faris gitu. Oke, jadi Faris. Where? Dari mana sih? Asetnya itu dari mana kita ambil? Dari table.attribute. Tabelnya tadi kan pelanggan, dot atribut nama pelanggan. Nah, kita masukin yang lamanya Syahril. Jadi otomatis Syahril akan berubah menjadi Faris. Oke, kita pindah ke yang selanjutnya. Selanjutnya itu ada delete teman-teman. Oke. Delete, kita masih di table pelanggan. Masih table pelanggan. Kita coba delete. Delete. Oke. Kalau untuk delete ini delete from nama table, where table attribute, oh masih sama, table atribut pelanggan dan nama pelanggan, nilai yang mau dihapus itu Pratama. Oke. Nah, aku jelasin sedikit di sintaks ini. Jadi maksud dan tujuan sintaks ini delete from pelanggan, where pelanggan, nama pelanggan sama dengan Pratama. Jadi kita itu request untuk menghapus sebuah nilai dari atribut pelanggan di mana yang awalnya nama pelanggan di atribut nama pelanggan di table pelanggan yang namanya Pratama. Jadi kita minta Pratama ini dihapus. Kita coba. Oke. Ya, sisa 2 teman-teman. Gitu. Dan otomatis nomornya juga kehapus gitu. Aku review sedikit ya biar kita sama-sama ingat lagi. Kita ulang dikit. Oke. Nah, pada umumnya juga untuk sintaksnya itu seperti ini, delete from nama table. Kita ambil nama tabelnya kalau tadi pelanggan, where table.attribute, table.nama pelanggan, terus nilai yang mau dihapus. Tadi kan Pratama, jadi Pratama udah dihapus gitu. Oke, kita pindah ke SQL-nya lagi. Oke, yang terakhir itu di 3A ada select. Nah, select ini mungkin agak ribet teman-teman, namun sebelum itu aku izin memasukin dulu lagi Pratamanya lagi. Query, get atau self query. Insert nama pelanggan 103 Pratama. Oke. Go. Oke. Nah, ini udah ada lagi ya. Nah, selanjutnya dari delete kita akan pindah ke yang selanjutnya yaitu select. Nah, kita pindah dulu ke localhost-nya dulu terlebih dahulu. Oke, kita udah berada di localhost. Jadi select ini sebenarnya fungsinya itu menampilkan sebuah table yang sebuah atribut yang berada di table lain. Misalnya ada sebuah atribut yang berada di
di pelanggan. Ini contohnya. Nah, nama pelanggan ini saya mau tampilkan di transaksi. Kemudian di stok barang, nama barang yang dibelinya itu mau saya tampilkan di transaksi. Bagaimana caranya? Caranya gini. Kita ke tabel yang mau kita tampilkan, kita ke SQL dulu. Setelah SQL, kita yang pertama itu kita select terlebih dahulu, tempatnya itu di transaksi, ID transaksi, kemudian kita pilih yang mau ditampilkan apa aja. Saya mau menampilkan nama pelanggan itu berada di ini. Kemudian saya ingin menampilkan stok barang, nama barang, kemudian from transaksi. Nah, untuk from ini merupakan tabel asal dari aset-aset yang mau kita ambil gitu, kayak transaksi, kemudian ada pelanggan, kemudian ada stok barang. Oke, sekarang where, mau di mana? Pertama kita transaksi, kalau seperti ini harusnya pelanggan itu mempunyai ID, di mana nilai ID itu sama dengan transaksi ID pelanggan. Oke. Kemudian stok barang sendiri itu ID barangnya sama dengan yang ada di transaksi ID barang. Oke. Oh, ini salah guys. Ini bukan koma tapi N. Nah, jadi kalau untuk perintah ini, saya ingin menampilkan ID transaksi, nama pelanggan, terus nama barang. Dari mana? Dari tabel transaksi, dari tabel pelanggan, dari stok barang. Nah, bagaimana proses pencocokannya? Nah, di sini terjadi proses pencocokannya teman-teman. Jadi, ID pelanggan yang ada di atribut ID pelanggan yang ada di tabel pelanggan itu sama dengan nilainya ID pelanggan yang ada di transaksi. Maka pencocokan akan terjadi di sini. Ketika di sini ketika di ID pelanggannya 1001, di sini 1001, maka nama pelanggan yang akan ditampilkan sesuai dengan atribut 1001 gitu. Kita langsung gua aja. Begitu juga seterusnya ya untuk ID sebarang segala sebagainya. Oke, nih. Teman-teman bisa lihat di sini ada ID transaksi 2032, ada pelanggan bernama Faris, dia membeli barang Asus TUF Gaming FX 505. Nah, untuk ini dia ini. Oke. Sekian nomor 2A. Setelah itu kita bakalan pindah ke nomor selanjutnya. Sebelum itu oke. Terima kasih. Sekian nomor 3A maksud saya kita udah sampai di ujung, yaitu udah di select. Kemudian kita akan selanjutnya membuat view dan prosedur untuk proses insert, update, delete, dan select. Oke, baiklah. Yang selanjutnya view. Sebenarnya untuk membuat view itu cukup mudah teman-teman. Namun sebelum itu kita pastiin dulu yang mau kita tampilin itu apa aja sih. Kita kembali ke sini, kita buat lagi. Yang mau kita tampilin itu apa aja. Pertama transaksi pasti. ID transaksinya. Kemudian ada apa ya kira-kira. Pelanggan. Pelanggan itu kita mau nampilin nama pelanggan, kemudian ada stok barang, kita mau nampilin nama barang, kemudian kita mau nampilin harga. Stok barang itu harga barang, kemudian kita transaksi jumlah. Oke, from dari mana aja, transaksi pelanggan, stok barang, where. Nah, where ini transaksinya ada pelanggan. Dan itu ada ID pelanggan di mana nilainya sama seperti yang ada di transaksi ID pelanggan. Kemudian
Untuk stok barang itu punya yang namanya ID barang yang nilainya sama seperti yang ada di transaksi ID barang. Bentar, apakah udah cukup itu saja? Oke, wait guys. Ya, cukup itu aja. Nah, jadi yang akan saya tampilkan ini, kita coba dulu. Oke, udah tampil. Tapi saya akan ini kan cuma jumlah nih, jadi dia nggak tahu kan total biaya yang harus dibayarkannya berapa. Kita edit lagi di sini, kita edit. Nah, di sini kita kasih koma, kita buka Chrome, select apa? Bentar. Apa yang mau kita tampilin itu stok barang. Stok barang, harga barang, nggak ada harga barang. Bentar, harga barang habis itu dimana harga barang itu berasal dari from stok barang where stok barang memiliki ID yang nilainya sama seperti yang ada di transaksi ID barang. Oke, sekarang kita tutup kurungnya, maksudnya sini, kemudian dikali nilai sini perlu select transaksi jumlah from transaksi where apa ya, masih sama nih kayaknya guys, stok barang .id itu sama dengan nilainya di mana ID barang. Oke. Bakal udah selesai, kita coba koreksi lagi. Saya rasa udah selesai. Kita go. Oke nih. Nah, ini jumlah yang harus dibayarkannya itu 21.100.000 rupiah. Nih ya, bisa dilihat ya. Ini kan masih belum rapi nih bentuknya, jadi kita tambahin function S. Nah, jadi ini kita tambah S ID transaksi nama pelanggan kita S kan nama pelanggan, terus stok barang kita namakan barang, kemudian harga kita namakan harga, jumlah kita namakan banyaknya ya kali ya, banyaknya jadi banyaknya. Kemudian kalau untuk ini kita S-kan sebagai total. Oke, kita coba. Ya, udah jadi. Transaksi dengan nomor 2032001 yang dibeli oleh Faris, barangnya Asus TUF Gaming FX 505, harga satuannya Rp10.550.000. Dia membeli 2, sehingga total yang harus dibayarkan Rp21.100.000. Begitu pula seterusnya untuk pelanggan Fajri dan Pratama. Nah, kalau udah seperti ini nih, kita edit lagi. Kita copy semuanya. Kita ke sini. Nah, sekarang saatnya kita membuat view. View itu cukup kayak gini teman-teman. Create view. Namanya rekap penjualan S. Copy cut. Oke, let's go. This is it.
Wow, ini udah ada guys. Di sini kita lihat rekap penjualan. Ya, inilah dia rekap penjualan kita yang udah kita view kan. Totalnya sekian, budgetnya sekian, harga sekian, barang dan nama pelanggan, ID transaksi dan sekian. Oke, itu untuk jawaban. Bentar, kita transisi dulu guys. Ya, itu merupakan jawaban dari nomor 3A 3B yang pertama view. Selanjutnya kita akan membuat prosedur untuk proses insert, update, delete dan select. Oke, sesuai nomor yang kedua itu kita 3B yang kedua itu adalah membuat prosedur. Membuat prosedur. Nah, kalau untuk membuat prosedur itu kita kesini dulu guys. Ke database kita, ini kita close bentar. Nah, kita ke routines. Misalnya saya bentar. Saya mau lihat dulu open ini di tab biar nggak kesalahan. Nah, ini saya akan menambahkan ID laptop dan nama laptop functionnya, prosedurnya, oke? Kita ke sini, add routines. Routinesnya itu insert yang pertama, insert laptop. Nah, yang bakalan ada di laptop ini apa aja sih? ID laptop yang pertama. ID laptop. Kalau prosedur itu ini ID laptop yang mau ditambahin. ID laptop itu linknya tadi kemarin saya buat 10 dan add parameter yang baru, ini integer ya. Habis itu nama laptop kan, nama laptop itu bentuknya varchar 100. Oke, nah kita ketik di sini itu begin n. Oke, apa itu yang mau kita ketik? Pertama insert into apa, ke dalam mana coba, ke dalam ke dalam ke dalam laptop. Nah, karena itu laptop dengan parameternya itu di dalamnya ada ID laptop. Ada apa jadi sini? ID laptop, nama laptop, kan? Benarkah? Oke, sekarang value-nya itu, nah ini yang mau dirubah ya, ini yang mau diubah. Terus values-nya disesuaikan dengan apa yang kita buat di sini di parameternya itu. Oke, let's go. Itu ada pertama ID laptop. Kedua, kemudian ada nama laptop. Nah, udah nih guys. Apakah udah selesai? Udah dong. Kemudian kita go. Kok lama ya? Oke, udah ada guys. Nah, kalau kita lihat di sini udah ada prosedurnya. Kemudian kita mau nambah lagi nih, mau nambah prosedur lainnya. Setelah insert tadi kan perintahnya itu update ya, update laptop. Masih sama di laptop juga. Nah, di laptop ini kita harus pilih dulu nih parameter mana yang mau diupdate gitu. Parameter mana yang mau diupdate. Nah, sebagai contoh ini aku mau update nama ya. Nama laptop, berarti ini nama laptop.
Ini varchar 100, beginin lagi, begin you and kemudian, nah di sini nih magicnya bakal terjadi di sini. Kita itu update, kita pilih dulu tabelnya yang mana, table laptop. Kemudian setelah kita harus set nama, set yang terbaru, set nama mobilnya, nama laptopnya. Itu menjadi value yang kita diubah, nama laptop. Nah, di mana pelangtar laptop itu ada ID laptop. Oh, berarti butuh ini juga guys, butuh parameter baru yaitu ID mobil, maksud saya ID laptop, ID laptop 10. Oke, sekarang kita masukin ID laptop. Sekarang let's go. Oke, selesai. Setelah itu kita tambahin lagi. Habis insert update ada delete. Salah. Delete laptop. Nah, jangan. Kalau untuk delete sendiri itu seperti ini guys. Kita itu kan mau mendelete, berarti logikanya kita itu pilih ID yang mau kita delete. Berarti di sini ID laptop, value-nya 10. Kita begin di sini and kemudian delete seperti biasa from laptop where laptop.id itu ID laptop. Oke. Bentar, kita pastiin make sure semuanya jelas benar. Oke, betul. Oke, kita udah punya tiga prosedur. Satu lagi yaitu select. Nah, untuk select ini sedikit istimewa teman-teman. Karena select itu tidak memerlukan parameter, kita tinggal drop, kita hapus, kemudian kita ke select ya. Select itu berarti kita harus select dulu nih. Kita harus begin dulu. Nah, kita harus select apa yang mau kita tampilin. Pertama pasti berada laptop, nama laptop, kemudian ID-nya mungkin ya. Bentar. Dan kemudian apa lagi ya? Stok barang, harga. Nah, kita from laptop stok. Oke, dengan ini selesai. Oke, kita udah punya 4 prosedur.
Baiklah guys, Em, sekian tugas ujian akhir semester basis data saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye semuanya.